jadi komoditas seksual. Jadi anak itu menjadi komoditas yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi lebih kejam dia. Lebih kejam daripada kekerasan seksual. Ya. Nah, kejahatan lintas negara ini, kenapa disebut kejahatan lintas negara? Karena seringkali pelaku itu berbeda kewarganegaraannya dengan korban. Meskipun dalam beberapa kasus ada juga pelaku dan korban memiliki kewarganegaraan yang sama. Di Indonesia kita menemukan keduanya, pelakunya warga negara Indonesia, korbannya juga warga negara Indonesia. Jadi eksploitasi seksual ini adalah sebuah kekerasan yang berlangsung secara sistematis terus-menerus, di mana anak dijadikan objek seksual dan juga dalam waktu yang bersamaan pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam kejahatan ini mendapatkan keuntungan secara finansial. Dan anak juga diberikan sesuatu sebagai imbalan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut pada anak. Bukan hanya anak, kadang-kadang juga keluarganya juga menerima imbalan. Jadi anak dijadikan objek. Jadi kalau kekerasan beda dengan eksploitasi, karena kekerasan itu anak tidak dapat imbalan meskipun ada bujuk rayu tipu muslihat, tetapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk pemuasan seksual bagi si pelaku. Tapi kalau eksploitasi seksual, pelaku itu yang diinginkannya di samping pemuasan kebutuhan seksual, tetapi juga mendapatkan benefit dari kejahatan itu sendiri. Jadi kejahatan, dan pelaku tidak langsung, ada pelaku-pelaku lain yang memperniagakan anak-anak ini atau memindah tangankan anak-anak ini kepada orang lain. Dan anak itu images lainnya. Jadi bukan anaknya secara langsung, tapi adalah gambar dan video. Diproduksi sebanyak mungkin gambar atau video anak sebagai artis, kemudian video dan gambar tersebut diperjualbelikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memiliki minat seksual pada anak. Ya. Jadi memang di dunia ini ada sekelompok orang, hasad seksualnya itu ditujukan kepada anak-anak. Hasad seksualnya.
pilihan seksualnya pada anak-anak, sehingga dia membutuhkan gambar, membutuhkan video, membutuhkan karikatur, membutuhkan suara yang mengandung unsur seksual, di mana anak sebagai target atau objek seks dari gambar-gambar atau video-video tersebut. Yang ketiga, ini yang sering kita dengar, yaitu perdagangan anak untuk tujuan seksual. Jadi kalau yang pertama dan kedua tadi beda dengan perdagangan. Kenapa? Ada sekelompok orang juga diketahui oleh para hakim di Indonesia, yaitu eksploitasi seksual online. Jadi terjadi di ranah online atau dalam jaringan internet yang menghubungkan antara pelaku dan korban. Nah, bentuknya itu secara teoritis ya memang belum diatur di dalam hukum positif kita ya. Tetapi ada sedikit disinggung di dalam Undang-Undang ITE. Bentuknya ada 4. Pertama, grooming, yang melakukan bujuk rayu dengan menggunakan platform yang ada di media sosial. Jadi membujuk, mendekatin anak, menyampaikan kata-kata mesra, ya. Ujung-ujungnya apa? Agar anak tersebut terpedaya dan memberikan sesuatu kepada si pelaku, apakah gambar atau video. Yang kedua adalah sexting. Jadi sexting itu adalah anak itu diminta oleh pelaku
Video conference itu juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk menonton anak-anak tersebut siaran langsung tanpa busana, atau anak tersebut menampilkan hubungan seksual anak dengan anak. Dan itu pelaku tentu bayar. Orang-orang yang ingin nonton juga bayar. Inilah disebut dengan live streaming. Nah, sekarang apa keunikan dari kekerasan seksual yang sudah ada diatur dalam undang-undang kita dengan eksploitasi seksual? Nah, kalau eksploitasi seksual itu tadi sudah saya tampilkan bentuk-bentuknya. Ada prostitusi anak, ada anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual, ada pariwisata seksual, ada kemudian perkawinan dalam beberapa kasus, dan ada eksploitasi seksual anak online. Itu ya, yang eksploitasi. Lalu ada kekerasan seksual. Kekerasan anak hanya dijadikan objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Misalnya perkosaan, itu kekerasan seksual. Tapi kalau perkosaan akhirnya anak tersebut dilakukan secara sistematis, bergilir, dan setiap pelaku mendapatkan uang, mendapatkan kenikmatan, itu sudah berubah menjadi eksploitasi seksual. Ada pencabulan, ada pelecehan seksual, ada persetubuhan seksual, incest, sodomi, itu adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual. Jadi berbeda dia dengan eksploitasi seksual anak. Jadi yang mulia pasti bisa melihat ya, ini kekerasan, ini eksploitasi. Kalau kita lihat dua bentuk yang berbeda ini, harusnya hukuman bagi pelaku eksploitasi jauh lebih berat dibandingkan dengan kekerasan seksual. Kenapa? Karena anak menjadi objek kekerasan dan objek komoditas. Jadi ada dua bentuk kekerasan yang dialaminya, kekerasan seksualnya, dan anak dijadikan komoditas, anak menjadi ketagihan. Kadang-kadang beberapa anak disuguhi narkotika supaya dia tidak bisa keluar dari area tersebut, minuman keras, musik, kemudian juga atmosfer yang menyebabkan anak tidak bisa keluar dari tempat itu, seolah-olah dia menikmati tempat itu. Jadi dia, dan ketika akan direhabilitasi juga sulit, butuh jangka waktu. Dan kadang-kadang beberapa anak itu sangat material. Oh, kalau saya keluar dari tempat ini, lalu pekerjaan apa yang saya dapat? Nah itu, jadi agak memang usaha untuk bisa merehabilitasi dan merecovery anak-anak korban eksploitasi seksual ini menjadi lebih berat dibandingkan dengan kekerasan seksual. Dan saya masuk ke segmen yang terakhir, menurut saya ini sangat penting, yaitu tentang bagaimana hukum nasional kita mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual. Ya. Karena area ini menjadi area kerjanya para penegak hukum, polisi,
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi, baik eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi pada anak. Lalu di dalam pasal 76 huruf E juga diatur, setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul. Jadi biasanya anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual selanjutnya dicabulin atau disetubuhin oleh pelaku. Namun pencabulan dan persetubuhan berbeda dengan eksploitasi seksual. Di dalam pasal 76I-nya itu berbeda. Kenapa? Dalam konteks eksploitasi artinya anak-anak berlangsung terus-menerus dan anak dijadikan objek seks dan objek komersial. Tapi kalau 76E-nya itu tentang pencabulan. Jadi saya coba bandingkan antara 76I dan 76E-nya. Jadi kalau dia pencabulan, ya anak tersebut dilakukan pencabulan. Ya, diraba, dipegang kemaluannya, atau alat-alat reproduksi lainnya. Itu tentang eksploitasi seksual. Ya. Kemudian ada juga dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Di dalam undang-undang ini ada pasal 4, pasal 5, pasal 12. Setiap orang memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit. Nah, itu dia. Setiap orang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek. Setiap orang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Jadi di dalam Undang-Undang 44 tahun 2008, jika objeknya tersebut adalah gambar atau video, bukan anak secara langsung yang dieksploitasi, maka undang-undang pornografi digunakan. Tetapi kalau anak tersebut dijadikan objek seks dan objek komersial langsung, ya, maka itu menggunakan Undang-Undang 35 2014. Dan jika ingin mendalami masalah ini secara khusus, dapat menghubungin Mahkamah Agung dan juga dapat menghubungin Ekpat Indonesia. Saya pikir ini, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada Thank you.